Oke. Izin menjawab lagi, Pak. Ya, silakan. Siapa yang Karena mau menjawab? adanya Rizky Nervendi, Pak. Siapa yang angkat tangan dulu? Sebentar, Pak. Rizky, apa ya Rizky? Adanya energi tekanan spesifik gitu. Energi apa? Energi tekanan spesifik dan mass flow rate itu. Oh, tidak. Tidak. Sudah benar yang disampaikan teman-teman tadi. Terima kasih Rizky, tapi mau menjawab. Bahwa ada, mestinya kalau saya sebutkan ini pos 1 dan pos 2 itu, kalau dia tidak ada gesekan, invisit, pastilah sama dengan 0. Jumlahnya sama dia. Nah, ini kata Haidar ada selisih. Ya, semua dimensi yang ada di dalam persamaan ini adalah energi spesifik, yaitu energi persatuan massa, karena massanya sudah dicoret kan, ya, sehingga berdasarkan kontinuitas 1 dan 2 massanya dicoret jadi ini. Nah, ini ada selisih, berarti energi di 1 berkurang saat ada di 2 karena ada kerugian energi tiap satuan massa yang disebut head loss total. Head loss total ini terdiri dari head loss mayor dan head loss minor, gitu ya. Selain itu, Winandra menjawab bahwa ini betul-betul nampak kalau viskus, karena ada energi kinetik flux koefisien yang mengkoreksi energi kinetik persatuan massa dengan koefisien alfa. Untuk aliran turbulen, alfa ini bisa diisi dengan 1,0 karena selalu mendekati 1,0 harganya. Itu semua dibaca tuh kalau mau kuliah. Nah, percuma saya membuatkan materi seperti ini. Libur, yang kamu pikirkan sekolah itu libur aja. Total head loss ini terdiri dari head loss mayor dan head loss minor. Silakan ada yang bisa menjawab. Apakah yang disebut kerugian energi di saluran aliran itu akibat head loss mayor? Izin mencoba menjawab, Pak. Angkat tangan, bisa. Oh ya, untuk head loss mayor itu kerugian energi yang disebabkan oleh gesekan sepanjang pipa, Pak. Ya, gesekan yang seperti apa? Apa syaratnya dia berada di dalam kondisi head loss mayor? Kondisinya seperti apa? Alirannya viskos, Pak. Oh, pastilah yang kita bahas pasti viskus. Apa? Head loss mayor itu apa? Kerugian yang seperti apa? Kalau ada pipa, ada valve-nya, ada saringan, ada belokan, ya, ada nozzle, ada yang mana yang tergolong head loss mayor? Head loss mayor itu yang sepanjang pipa gitu, Pak. Bukan yang di tempat-tempat fitting gitu, Pak. Oke, yang di sepanjang pipa. Ya, penampang pipanya harus memenuhi syarat seperti apa? Dan alirannya kondisinya apa? Idealnya. Selalu begini. Untuk bergerak maju mesti ngulangnya hampir satu bab sendiri ke belakang. Jadi head loss mayor ini adalah kerugian akibat gesekan murni di pipa dengan penampang konstan di daerah aliran yang fully developed flow. Nah, sebelum fully developed flow, dia termasuk minor losses, diikutkan di dalam kerugian inlet. Gitu. Kerugian minor adalah kerugian lokal, kata Rizal tadi. Ya, kerugian minor adalah kerugian lokal akibat hambatan-hambatan lokal seperti inlet, seperti melalui valve, ya, seperti melalui
seperti melalui saringan, belokan, ya, dan banyak hambatan seperti orifice, difusor dan sebagainya. Nah, itu pada prinsipnya hambatan lokal atau minor yang mengakibatkan kerugian minor itu adalah akibat perubahan penampang secara tiba-tiba atau mendadak, ya, atau perubahan arah aliran secara tiba-tiba atau mendadak, ya, ataupun yang secara bertahap. Gitu, nanti saudara akan tahu. Saya selalu merasa percuma gitu loh memberi kuliah itu. Ya Allah. Minor losses secara prinsip terjadi akibat separasi aliran yang disebabkan oleh perubahan penampang aliran atau perubahan arah aliran atau akibat keduanya. Maka ini B1 dikurangi ini sama dengan head loss mayor dan head loss minor. Pernah membaca. Makanya Pak Witantio, Pak itu pernah membuat sebuah action. Satu kelas dia putuskan tidak diluluskan. Gimana sih ini? Generasi mesin beralas. Ya. Mayor head loss, ya. Untuk pipa dengan penampang konstan di daerah kulit develop berlaku. Saya sudah bisa terima ya. Saudara ikuti kuliahnya sekarang, ya. Dan jangan tidur, jangan hanya setor namamu di layar ini. Sebenarnya nggak ada bedanya buat mahasiswa yang dewasa itu. Apakah online, apakah offline, yang penting dia niat bersekolah, gitu. Lanjut ya. Mayor head loss. Untuk pipa dengan penampang konstan di daerah kulit develop berlaku alfa 1 V1 kuadrat per 2 sama dengan alfa 2 V2 kuadrat per 2. Kenapa ini berlaku gini? Kenapa kalau kulit develop flow, yaitu setiap ada saluran dengan penampang konstan, pada akhirnya selalu mengalami kulit develop flow. Jadi mulai awalnya kulit develop flow itu misalnya di daerah 1, lalu hingga daerah 2. Berlaku kalau dia fully develop flow adalah alfa 1 V1 kuadrat per 2 sama dengan alfa 2 V2 kuadrat per 2. Mengapa terjadi ini? Izin jawab, Pak. Siapa namamu? Aldi, Pak. Aldi. Silakan Ya. Aldi. Oh Aldi. ya. Di sini alfa 1 V1 kuadrat per 2 sama dengan alfa 2 V2 kuadrat per 2 itu menurut saya kok gini tuh karena kan kalau full develop kan sama Pak ya. Jadi gesekan sepanjang pipa itu selalu sama kayak gitu Pak. Apanya yang sama? Gesekan terus sama kan dia diameternya itu konstan. Jadi makanya dia seperti ini. Apanya yang sama, Aldi? Sudah benar jawabanmu. Jangan gesekannya Pak. Udah, iya oke. Bukan gesekannya. V itu menyangkut apa sih, nah? V itu menyangkut apa? Kecepatan. Kalau aliran viskus itu, apa yang penting dari kecepatannya? Jadi kalau saudara lihat V-nya sama dengan koefisien yang sama koreksinya, berarti profil kecepatannya sama, gitu loh. Karena boundary layer-nya sudah bertemu di satu titik, ya. Mulai itu disebut fully developed flow, sehingga dia profil kecepatannya bukan seragam, profil kecepatannya tidak berubah lagi. Searah sumbu E. Jadi aliran itu disebut lalu jadi aliran satu dimensi. Hanya dipengaruhi oleh koordinat R saja. Pada radius yang sama, kecepatannya akan sama kalau berubah ke arah
dari depan ke belakang, X berubah, kecepatannya tidak berubah. Jadi kalau saya tanya P itu apa? Kecepatan. Berarti kalau sama, apanya yang sama? Profil kecepatannya sama. Kalian sudah dapatkan gambar profil kecepatan? Sudah dapatkah itu dan sudah berlatih dengan apa? Siapa bisa jawab? Apakah saudara pernah mendapatkan profil kecepatan? Sudah, Pak. Dalam apa? Sudah melakukan Pakai sendiri? Sudah pernah melakukannya sendiri? pakai Excel dulu, Pak. Iya, ada tugas tentang profil kecepatan berbagai eksponen turbulen, gitu kan? Pakai Excel ngerjakannya, iya kan? Iya. Dengan N6, N7, N9, dan N10. Paling N10, dia paling gemuk profil kecepatannya. Profil kecepatan itu adalah sama kalau dia sudah fully develop flow. Nah, andaikan masalah perbedaan ketinggian aliran itu diserahkan kepada daya motor penggerak. Artinya tidak termasuk yang menjadikan kerugian. Maka GZ2 dikurangi Z1 sama dengan 0. Maka persamaan di depan tadi, ya, P1 dikurangi P2 per rho kan, tadi ini, ya, sorry. Ini loh. Kok ini sih? Makanya. Ini ya. Kalau ini saya Z-nya disamakan, dianggap kalau mendatar saja berapa hilangnya energimu gitu ya. Maka P1 dikurangi P2 per rho sama dengan head loss total kan, karena Z-nya dianggap tidak berpengaruh dan alpha 1 V1 kuadrat sama dengan alpha 2 V2 kuadrat 2. Nah, berarti delta P per rho itu sama dengan head loss mayor karena dianggap tidak memperhitungkan head loss minornya karena dia pada variable flow khusus membahas mayor losses. Mayor head loss untuk aliran laminer dari pembahasan sebelumnya untuk aliran laminer boleh develop diperoleh. Nanti dibuka di bukunya. Delta P dari mana ini? Ya, ada 3 kasus aliran laminer yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini adalah kasus yang ketiga, yaitu aliran laminer di dalam pipa kecil. Ya, dapatkan delta P ada 128 mu L kali Q pi D pangkat 4. Oke, yang bisa dirubah menjadi 128 mu L K Q adalah pi D kuadrat per 4 ya. Oke. Apanya yang kurang ini sebenarnya? Nah, saya pernah mengatakan, Q ini apa sih? Siapa bisa jawab? Debit, Pak. Debit. Berarti persamaan ini kurang apanya? Salah V, ini. kecepatan. Kurang kecepatan. Pi D kuadrat per 4 adalah luas penampang pipa. Ya, tambah 0 V, punya Anda yang sudah dibagikan. Yang kalau disederhanakan menjadi 32 kalikan L per T, mu kali V velocity dibagi D, ya. Oke, jadi ini kalau disederhanakan kan sama dengan itu. Oke, 128 dibagi 4 adalah 32. Head loss mayor, delta P per rho yang akibat gesekan murni sepanjang penampang konstan aliran fully develop sama dengan 3/2 L kali D mu V rho D, gitu kan? Oke, jadi mu V rho D, sebentar. Karena di delta P dibagi rho, gitu kan?
Nah, sehingga ini bisa kalau V-nya saya kalikan V, ya, berarti ini harus dikalikan juga dibagi dengan V, gitu kan. Kalau di atas saya kalikan V, di bawah saya kalikan V, menjadi Reynolds number, rho VD per mu, ya, karena dan 64 dibagi 2 untuk menggantikan angka 32. Ini penting, ya, karena kita nanti akan tahu bentuk yang sama akan dimiliki aliran turbulen, tapi N64 per RE-nya adalah friction factor. Ini saya buang waktu, nah, karena saya sudah yakin pada saat sebelum ada liburan UTBK itu, kalau saya sudah menerangkan ini dengan diskusi yang cukup, gitu ya. Mayor head loss untuk aliran turbulen. Coba ini kita bahas mayor head loss laminar sudah selesai, ya, sama dengan ini. Nah, dan ini nanti dibukakan, saudara, di mana saudara dapatkan ini, ya. Mayor head loss untuk aliran turbulen ditentukan secara empiris dengan dimensional analysis. Ini adalah McFlu 1 bab 7. Buckingham teorema dimensionless parameter, ya, yang menghasilkan experimental result. Jadi dengan analisa dimensi dengan teori Buckingham ya, didapatkan grup tanpa dimensi, parameter tidak berdimensi yang lalu bisa dilanjutkan dengan eksperimental untuk menghasilkan hasil eksperimen tentang hubungan fungsi dari parameter tidak berdimensi tersebut. Oke, udah ya. Itu di mana? Rasanya kok saya perlu menunjukkan, ya. Mungkin barangkali penting buat saudara atau selalu percuma. Tidak pernah ini menghasilkan sesuatu yang berguna, gitu loh, karena selalu dilupakan. Wah, betul kelas ini. Ini coba lihat, ya, kasus aliran laminer. Ini ada dalam pipa, ya. Saudara bisa lihat ini? Coba lihat ini, ya. Loh, ini loh. Ini pressure drop by friction effect. Yang tadi dituliskan itu sudah di bab sebelumnya, ya, yaitu Q sama dengan PR pangkat 4 delta P 8 UL. Dan kalau saya pindahkan delta P-nya ke sana, itu kan dapatnya seperti yang tadi saudara lihat di belakang. Ya, pressure drop akibat friction effect. Jadi ini juga bisa dipakai untuk mendapatkan viskusitas, ya. Jadi bagaimana kalau rumus ini mendapatkan viskusitas? Siapa bisa menjelaskan? Kalau saya harus menugaskan saudara, ini saya punya volumetric flow rate, ya. Tolong saudara manfaatkan untuk mendapatkan viskusitas. Bagaimanakah saudara melakukan percobaannya? Ada delta P, ada diameter, ada viskusitas yang mau dihitung, ada panjang pipa, ada pi,
ada kapasitas aliran. Lalu saudara disuruh menentukan bagaimana untuk mendapatkan angka viskositasnya. Model percobaan ini viskosimeter aliran kapiler, gitu ya. Itu seperti apa sih? Boleh berangan-angan enggak? Saudara harus ingat loh ya, ujianmu ini enggak lagi online ya. Halo? Siapa? Nah, namamu siapa? Filsdan. Ya, Filsdan. Gimana Filsdan? Jadi kamu sebutkan dulu Filsdan. Filsdan, kamu punya piranti percobaan seperti apa? Ada pipa, gitu kan? Halo? Bisa pipa. Diameternya ditentukan enggak? Ya pasti harus ditentukan. Panjangnya ditentukan. Ya, apa yang diukur? Delta P-nya saja kah? Yang mau dihitung kan viskositasnya. Rumus ini mengandung apa selain delta P? Apa? Q. Q itu apa? Debit kan? Oke. Kalau kalian calon insinyur ya, jadi ada tempat bejana. Dikasih pipa turun secara gravitasi, supaya tidak terlalu banyak debitnya, turun secara gravitasi, terus dibelokkan mendatar. Nah, mulai panjangnya pipa itu diukur, diameternya diukur, ya, panjangnya diukur, ya, debitnya diukur pakai apa? Pakai gelas ukuran, ya, berapa sentimeter kubik dia tempuh dalam berapa detik, gitu kan? Tes gitu kan, netes kan? Karena aliran laminar itu kalau tidak deras gitu ya. Nah, apanya yang diukur kemudian? Delta P-nya diukur ya. Berapa ketinggian antara P1 yang ada di permukaan bejana tadi ke keluaran P2 ya. Pokoknya delta P-nya diukur kata Filsdan. Bagus. Itu yang reaktif. Oh ya, asalnya ya. Rumus yang tadi itu dari mana? Oke. Terus Mike 1 ya tentang Buckingham Theorem contoh 7.3 ya. Ya, secara empiris atau 7.4 atau apa ya? Bab 7 tentang adanya hubungan fungsi yang akan disebutkan ini. Dimensional analysis yang dilakukan untuk bisa mendapatkan dimensionless group. Buka bab 7 ya. Ya, jadi seseorang kelompok orang itu ini dari Profesor Moody sebenarnya dengan mahasiswa-mahasiswanya. Yaitu dia menduga turunnya tekanan yang dari aliran di dalam pipa dengan diameter D, panjangnya L, ya, yang dialiri di dalamnya dengan kecepatan rata-rata aliran V, untuk density fluida yang dialirkan rho, berviskositas mu, E-nya itu adalah kekasaran dinding pipa bagian dalam, gitu ya.
Maka delta P ya diduga ya dipengaruhi oleh diameter, panjang pipa, kekasaran, kecepatan aliran, density, dan mu. Pressure drop dari aliran dalam pipa diduga dipengaruhi diameter pipa, panjang pipa, kekasaran dinding dalam pipa. Akibat apa? Bahan maupun proses manufaktur. Kecepatan rata-rata aliran, density fluida, dan viscosity fluida. Dengan Buckingham-P teorema diperoleh delta, pokoknya di bab itu dilihat ya, analisa dimensi dengan Buckingham-P teorema diperoleh delta P dibagi rho V kuadrat adalah fungsi. Nah, grup tak berdimensinya adalah delta P bagi rho V kuadrat. Ini yang menjadi analisa utama. Dipengaruhi oleh apa dia? Oleh mu dibagi rho VD. Jadi ini P1 fungsi P2 mu per rho VD. Ya, P3-nya adalah L per D dan E per D. Jadi nanti karena ini Profesor Mudi ini bekerja dalam tim, lalu dia mendiskusikan bersama studentnya, ya. Oke, mu per rho VD. Semua orang tahu bahwa aliran dalam pipa itu ditentukan oleh bilangan Reynolds, yaitu rho VD per mu. Ya, kalian sudah pernah melakukan percobaannya di lab. Ya, berarti mu per rho VD adalah seperreynolds. L per D adalah grup tak berdimensi yang kedua, ya, yang lainnya yaitu disebut panjang relatif pipa terhadap diameternya, L per D. E per D adalah kekasaran relatif. Jadi bayangkan ada pipa, kalian meraba dinding dalam pipa, lalu mendapatkan ada tonjolan kekasarannya, ya, itu disebut E. Tonjolan kekasaran itu yang bergerigi gitu ya, itu sangat kecil, tidak bisa diraba tangan, ya diraba dengan alat. Ya, itu didapatkan dari proses casting atau finishing dengan machining, ya. Bahannya apa gitu ya. Itu ada tabelnya ya. Karena sudah orang-orang bekerja untuk keperluan lapangan di industri memang memerlukan itu. Itu disebut relative roughness atau disebut kekasaran relatif, E per D itu. Bisa didapat bentuk fungsi lain. Katanya Profesor Mukti, ini saya ingat saya sudah cerita ini setelah Idul Fitri itu, bahwa fungsi itu lebih baik kalau dinyatakan bukan seperreynolds, tapi ya Reynolds. Tapi fungsinya harus dirubah. Sebab Y fungsi X itu tidak sama dengan Y fungsi seper X ya. Oleh karena itu kalau nama awalnya F ditulis F ini, kalau seperreynolds diganti Reynolds, maka dikasih nama lain, fungsi yang lain, fungsi 1 misalnya. Ya, fungsi 1 dari Reynolds, L per D, E per D. Oke, dari pelajaran yang di depan tadi, ini untuk aliran turbulen mesti empirik. Kalau laminer yang tadi adalah analitik, ya. Langsung dengan rumus laminer didapat. Kalau turbulen mesti dengan analisa empiris seperti ini. Didapat dari percobaan. Dengan petunjuk acuan Buckingham-P teorema. Di depan katanya dari aliran fluid flow penampang konstan, delta P per rho itu adalah HL, head loss mayor. Berarti ini head loss mayor dibagi V kuadrat sama dengan fungsi Reynolds, L per D, E per D. Lalu Profesor Mudi bilang ke murid-muridnya, sudah dipegang ya, head loss mayor dibagi V kuadrat adalah fungsi 1 yang fungsi tertentu yang dipengaruhi Reynolds, L per D, E per D. Lalu seperti tadi saya diskusi dengan Vilstan itu, bahwa ada yang harus disiapkan. Maka murid-murid menyiapkan sebuah piranti pipa dengan panjang tertentu, diameter tertentu, bahan dan kekasaran tertentu, ya. Debitnya tertentu. Ya, debit adalah V kali luas penampang pipa, ya.
Oke, sehingga dari situ bisa ditentukan bilangan Reynolds-nya, rho PD. Bila diameternya tahu, debitnya tahu, maka kecepatannya tahu, ya. Lalu berarti bilangan Reynolds-nya tahu, karena dia tahu density-nya rho, viskositasnya mu. Rho VD dibagi mu adalah Reynolds number. Nah, mereka kemudian menyiapkan alat eksperimen, lalu melakukan eksperimen. Dalam eksperimen, pengaruh L per D ternyata sangat linier terhadap HL. Jadi murid-murid itu mendapatkan hasil, kalau L per D-nya saya dikasih harga tertentu, kemudian dikalikan 2, misalnya sekarang L per D adalah X ya, kemudian dia ganti menjadi 2 kalinya, 2X. Ternyata head loss mayornya berubah ya, linear terhadap HL. Kalau L per D-nya dikalikan 2, HL-nya jadi 2 kali. Kalau dibagi 2 jadi separuhnya, HL-nya separuhnya. Kalau 4 kali, HL-nya 4 kali. Gitu ya. Maka dia menghadap profesornya, Profesor Mudi. Profesor Mudi bilang, kalau begitu dia tidak menarik, ya, karena Y sama dengan 2X itu pasti sejajar dengan kurva Y sama dengan 3X, Y sama dengan itu ya. Jadi apa itu? Sorry, kalau 2 kalinya itu menjadi bukan bagian fungsi yang spesifik, karena dia memang linier. Maka dia sarankan L per D itu keluarkan dari bentuk fungsi ya. Jadi L per D eksodus dari bentuk fungsi, sehingga hanya dipengaruhi RE dan E per D. Gitu kan? Lalu L per D-nya ditaruh di luarnya. Tapi fungsinya menjadi berbeda, nggak boleh disebut F1 lagi. Dia namakan F2. Ya. Lalu sebelum percobaan lagi, profesornya menjelaskan ya, V kuadrat itu tidak begitu spesial. Kalian kan tahu dari mekanika kan, bahwa V kuadrat itu tidak ada artinya kecuali dibagi 2, yaitu energi kinetik spesifik. Maka tambahkanlah setengah V kuadrat. Ya, maka terdapat bentuk lain, yaitu karena ada munculnya setengah, dia harus membuat fungsi dengan nama lain, yaitu F3. HL dibagi setengah, B kuadrat adalah L per D, F3, RE, E per D. Nah, lalu diturunkanlah sebuah persamaan HL sama dengan F, L per D, B kuadrat per 2. Mari dilihat bandingkan dengan yang tadi diperoleh dari mayor head loss antara aliran laminer dan turbulen. Ini secara analitis dengan rumus asli matematik dari pelajaran aliran laminer di pipa kecil diperoleh HL sama dengan 64 bagi RE, L per D, B kuadrat per 2. Ya, oke. Sementara barusan dengan analisa dimensi aliran turbulen diperoleh HL sama dengan F, L per D, B kuadrat per 2. Belakangnya sangat mirip. Maka orang menyebutkan, bertanya ke profesornya, kalau begitu F ini apa ya? Ya, lalu orang bilang F itu sebuah fungsi yang mengartikan friction factor. Ya, friction factor yang dipengaruhi oleh bilangan Reynolds dan dipengaruhi E per D. Nah, kalau aliran laminar dia bertanya, F-nya aliran laminar itu sebuah bilangan di dalam pipa ya, yaitu 64 dibagi bilangan Reynolds. Maka friction factor laminar adalah 64 dibagi RE. Sementara friction factor turbulen adalah sebuah grafik yang merupakan kumpulan eksperimen yang disebut Moody diagram. Catatan yang bisa diberikan adalah Reynolds number-nya adalah rho VD per mu. E per D adalah relative roughness of pipe inner wall dari pipa bagian dalam. Tergantung pada apa relative roughness itu, material pipa dan proses manufakturingnya. Diagram of E per D yaitu
F, friction factor fungsi RE dibagi fungsi RE dan fungsi relative roughness disebut Moody diagram. Moody diagram itu bentuknya adalah, ini adalah sumbu RE, ini adalah relative roughness, ini adalah friction factor. Sehingga kalau material dan proses bahan tertentu manufacturingnya diperoleh, lalu dipotongkan dengan Reynolds number, kita bisa mendapatkan satu titik, lihat ke kiri, didapatkan friction factor. Nah, mari kita lihat, ini adalah hasil pekerjaan orang-orang di dalam industri, di lapangan, yang membuat kurva relative roughness dari beberapa pipa dengan material-material yang beraneka ragam, dengan diameter pipa yang tercantum beberapa di sini. Contohnya adalah commercial steel atau wrought iron, ya. Iron itu ini, misalnya saya punya diameternya 20 inci. Saya tarik ke bahan itu. Ya, E-nya adalah 0,0015. Oke. Nah, kalau dibagi diameternya, maka kita dapatkan ini adalah angka ini. Setelah dapat E per D, saudara pergilah ke diagram, yaitu fungsi RE dan E per D. Ya, ini adalah Moody diagram yang biasanya di dalam ujian dikasihkan diagramnya untuk difotokopi di soal. Oke, ini adalah bilangan Reynolds, ya, Rho kali V dikalikan D per mol. Oke ya. Jadi Reynolds number adalah Rho kali V dikalikan D per mol. Ya, E per D yang diperolehkan tadi dipotongkan dengan harga Reynolds number-nya, dapatkan satu titik, lalu lihat friction faktornya. Nampak di sebelah kiri pada Reynolds number yang rendah, debit yang rendah, adalah tampak kurva laminer flow, ya, yang punya friction faktornya adalah 64 dibagi RE. Makin besar RE-nya, dia turun secara linier, yaitu 64 dibagi RE. Nah, ini adalah daerah yang saya gesek dengan kursor saya ini, adalah daerah yang sulit, merupakan daerah aliran transisi antara laminer ke turbulen. Transisi itu kenapa disebut sulit? Karena unju, dia kadang bersifat laminer, kadang sudah turbulen gitu ya sifatnya. Sehingga bilangan angka transisi ini seringkali disarankan untuk dihitung berdasarkan kurvanya aliran turbulen gitu ya. Seperti itu. Ini adalah bilangan saya. Sebelum lanjut mau bertanya. Yang sudah pernah tadi menjawab, silakan tidak ikut dulu. Yang saya ingin yang lain. Oke. Kalau saya punya debit tertentu, lalu saya punya diameter tertentu, bagaimana saudara harus mendapatkan bilangan Reynolds-nya? Halo? Halo? Saya punya pipa dengan diameter tertentu, oke, dialiri dengan debit tertentu. Bagaimana saudara dapatkan bilangan Reynolds-nya? Sudah jelas. Barusan saya berarti saudara hadir itu tidak memperhatikan kuliah. Hervina, Lailatul, silakan. Izin coba menjawab, Pak. Ya. Kalau bilangan Reynolds tadi kan rumusnya Rho VD per mu, berarti kalau untuk percobaan yang ada diameter sama debitnya harus dicari kecepatannya dulu, Pak.
biar dapat bilangan Reynolds-nya. Bagaimana dapat kecepatannya? Dengan debit dibagi dengan luasan pipa. Bagus, Ervina. Terus yang lainnya bagaimana mendapatkan RE? Kecepatan sudah dapat, diameter ada. Apanya yang perlu dilihat di tabel? Ervina. Nilai viskositasnya, Pak. Oke, selain itu, Densitas. bagus. Bagus, Ervina. Cukup. Baik. Nah, apa yang saudara harus lakukan kalau soalnya itu berbentuk gini? Saya punya panjang pipa tertentu, panjangnya tahu. Oke. Lalu diameternya tahu. Oke. Pressure drop-nya tahu. Tahu ya, panjang pipanya sekian, antara 1 dan 2, tekanan P1 dan P2-nya tahu. Oke. Density tahu, viskositas tahu. Perhatikan ya, panjang pipa tahu, diameter tahu, density, viskositas tahu. Oke. Lalu tekanan P1, P2 tahu. Bisakah saudara langsung bisa menentukan berapa debitnya? Persoalannya pasti soalnya berbentuk gini kadang-kadang. Agar dia tidak melebihi tekanan turun P1 dikurangi P2 sekian, berapa debitnya, gitu kan? Bolehkah ini bisakah ini dilangsungkan gitu? Kalau tidak bisa, sebabnya apa? Yang diketahui diameternya, panjangnya, P1, P2 tahu, properti fluida, rho dan mu-nya tahu. Ya, berapa debitnya agar tekanannya tidak melebihi turunnya P1 ke P2. Bisakah langsung? Bisa dihitung? Dengan Moody diagram, dengan itu? Bahan pipa tahu. Ignatius Andika, silakan. Ignatius, silakan. Prameswara, silakan, Nak. Ignatius. Halo. Ya, silakan. Apa tadi mic-nya error? Debitnya Ya, apa? Bisa, Pak. Cari apa? ya. Apakah suara saya terdengar, Pak? Sudah. Silakan. Bisa, Pak. Jadi yang diketahui ada densitas, diameter, dan Viskositas, densitas, diameter, panjang pipa, bahan pipa, gitu kan? Oh ya. Oke. Ya, mari ikut bersama Ignatius. Ya. Berarti bisa dicari Reynolds-nya ya, Pak? Bisakah dicari Reynolds-nya? Dari persamaan tadi. Pelan-pelan, nah. Mari bersama-sama ya, dengan lain juga. Kalau saya memilih kurva ini, grafik ini, bahan pipa tahu, diameter tahu, bisa dapat E per D kan? Iya, Pak. Oke. E per D mau dipakai untuk Reynolds number, untuk menghitung friction factor. Oke. Iya kan? Iya. Friction factor. Nah, E per D tahu, tapi Reynolds-nya nggak tahu. Padahal Reynolds sangat tergantung pada
properti fluida. Ya, pasti berubah terus sih. Dia sangat tergantung pada properti rho dan mu. Oh, sudah tahu. Yang tidak tahu apa? Diameter tahu. Apa yang belum tahu? Kecepatannya. Kecepatannya. Bisakah kecepatannya dihitung tanpa menghitung tanpa adanya debit? Tidak bisa, tidak bisa. G-nya tidak tahu. Ya, luas penampang tahu. Oke? Padahal G itu debit adalah luas penampang kalikan kecepatan. Gitu kan? Berarti kecepatannya tidak bisa langsung diperoleh. Problem semacam ini perlu iterasi. Saudara harus menggunakan program komputer. Bagaimana mengiterasinya? Rumus ini, lihat bawah ya. Rumus ini, lihat kursor saya. HL sama dengan FL per D B kuadrat per 2. Ya, L per D-nya tahu, Brigson faktornya tidak tahu. B-nya juga tidak tahu. Gitu kan? Maka dicobalah seseorang membuat misalnya debitnya sekian. Gitu ya. Lalu disuruh ngitung pakai program komputer. Debit misalkan dimasukkan. Tahu ya, Ignatius maksudnya? Sehingga V-nya tahu, F-nya tahu, tekanan L itu kan delta P per rho kan? Ya. Nah, L delta P per rho. Oh, ternyata kebesaran. Losisnya terlalu gede, nggak boleh debitnya itu dikurangi debitnya. Ngerti ya? Dicoba lagi sehingga berlakulah di program komputer itu algoritma yang disebut looping. Bila ini terlalu besar, loop ke atas, kurangi debitnya. Gitu ya. Bila if dia terlalu kecil, loop ke atas, tambahi debitnya. Gitu ya. Di loop gini sehingga akhirnya didapatkan tekanan yang disyaratkan tidak lebih dari itu turunnya. Gitu nak ya, tahu ya? Nah, berarti soalnya nanti kalau keluar gitu gimana Pak? Tidak mungkin soal ujian dalam waktu singkat diberikan soal semacam itu. Kecuali tugas rumah, tahu ya? Karena butuh waktu yang panjang untuk mengiterasi. Ingat baik-baik, antara diameter dan debit, kalau salah satu tidak diketahui, ya berarti harus berlaku iterasi. Gitu ya? Tahu maksudnya? Sehingga dia harus berlaku iterasi. Oke. Bagus, Ignatius. Ngerti ya Ignatius ya? Oke. Pak, mengerti Pak, terima kasih. Baik. Sekarang minor losses. Minor losses itu ini bentuknya yang menyebabkan adanya gambatan minor itu apa? Valve, elbow, sudden contraction, tiba-tiba mengkontraksi, sudden expansion, tiba-tiba membuka, berkembang. Nozzle adalah bukan sudden, nozzle adalah gradually contraction, ya tidak tiba-tiba tapi gradually. Diffuser adalah gradually expansion, gitu ya. Ini yang menyebabkan adanya hambatan minor. Orifice itu adanya pelat yang ada di lubangi di dalam medan aliran. Sering dipakai untuk mengukur debit, ya. Venturi adalah sebuah, kalau saudara punya motor yang belum injeksi, tetapi dia ada karburator, maka ada venturinya ini, ya, konvergen, nozzle, divergen. Jadi antara nozzle dan diffusor disambung. Ini adalah venturi. Strainer ini paling besar hambatannya.
Saringan itu lubangnya kecil-kecil banyak. Oke ya. Pipe inlet, ya. Mengapa ada kerugian? Saya sudah pernah terangkan sebelum libur UTBK, karena dia masuk dari penampang yang luas, dari luaran, masuk ke penampang kecil saluran, ya, dipaksa berbelok arahnya, ya, sehingga terjadi separasi lokal di sini. Oke. Nah, outlet juga sama, terbalik dengan pipe inlet. Dari sebuah luasan kecil saluran dia keluar ke sekeliling, ya, membuka. Ini juga menimbulkan kerugian tekanan. Nah, semuanya ini disebut minor. Kata minor mengartikan lokal. Minor losses artinya lokal losses. Bukan besarnya harganya losses yang minor. Minor itu kecil ya. Minor itu artinya bukan harganya yang kecil. Nah, nampak kan yang sudah barusan dengar dari saya itu, semua kasus yang saat ini terjadinya hanya karena dua hal. Kalau bukan perubahan penampang, ya perubahan arah. Elbow itu dari gambar ini, dari vertikal berubah ke horizontal. Sudden contraction berubah dari penampang besar ke penampang kecil. Juga arahnya berubah. Valve itu adalah pencekian, ya. Valve ditutup 50% berarti jalan alirannya dikecilkan 50%. Dia juga merupakan perubahan penampang. Diffusor nozzle walaupun tidak sebesar sudden expansion dan contraction, dia juga melakukan kerugian tekanan. Ini. Nah, ini. Ya. Vortex inilah yang menyebabkan adanya kerugian tekanan. Kenapa ada vortex? Karena ada perubahan stream tube. Ya, kalian kan sudah pernah bicara stream tube kan? Streamline dari jarak antara streamline 1 dengan streamline 2. Nampak jelas ini loh, yang sudden contraction, lihat ini ya. Aliran itu tidak bisa disuruh menyusuri dinding pipa ini dengan sempurna. Kenapa? Menurut hukum Newton 1 dia tidak bisa seperti itu. Ya, karena dia punya kelembaman. Sehingga dia kalau habis horizontal disuruh masuk ke pipa saluran lebih kecil, dia mengakibatkan pembesaran penampang stream tube. Ini loh, lihat ya kursor saya. Streamline masuk penampang besar ke penampang kecil. Terjadi perubahan penampang yang meluas, ya. Ini pasti ada tekanan balik. Karena perubahan penampang yang meluas itu mengakibatkan tekanan naik dari upstream ke downstream, ya, sehingga ada tekanan balik yang menyebabkan aliran yang dekat dinding terpuntir balik. Nah, disipasi energi yang menyebabkan pusaran ini mengakibatkan turunnya tekanan. Ini dari sudden expansion juga seperti itu, ya. Dari penampang kecil ke membuka terjadi pembesaran penampang sebelum dia attach ke dinding lagi. Oke, dia tidak bisa menyusuri dinding gini. Oke. Nah, pada prinsipnya berarti minor losses kalau ditanya nanti di ujian TA sebagai apa? Itu kerugian lokal yang disebabkan perubahan penampang maupun perubahan arah aliran yang mengakibatkan terjadinya local separation, separasi aliran lokal yang menghasilkan vortex separasi. Vortex separasi itulah yang mengakibatkan dia timbul pressure drop, turunnya tekanan. Mari kita rumuskan setelah tahu dia itu seperti apa. Nah, semua orang tahu, bicara minor losses, bicara separasi aliran, bicara vortex, selalu adalah random, ketidakteraturan yang random. Vortex itu berkelakuan selalu fluktuatif, menimbulkan gerakan yang fluktuatif, sehingga merumuskannya analitik adalah sangat sulit. Oke, yang ada adalah berlaku formula empiris yang mengacu pada formula mayor losses. Sama-sama losses, masa nggak boleh sih kita
memadan-madankan gitu antara major losses formulation dengan minor losses. Jadi tuliskan dulu major losses equation-nya. Major losses delta P per rho sama dengan HL sama dengan FLD V kuadrat per 2. Minor losses juga akan meniru seperti itu. HLN adalah F, tapi bukan L per D. LE per D V kuadrat per 2 atau FLE per D digabung jadi satu dengan K V kuadrat per 2. LE adalah panjang ekivalen. Jadi panjang ekivalen dari ini ya, misalnya tadi ada ini ya, ini. Valve ini punya rumus koefisien valve rugi adalah FLE per D, valve ya. Jadi apakah LE itu? Jadi gini, kalau saya kasih tekanan pengukur tekanan di sebelum masuk valve dengan keluar valve P1 ke P2 itu tertentu, itu saya bayangkan kalau dia tidak ada valve-nya tetapi diganti dengan penampang pipa konstan seperti yang ini ya, misalnya nggak ada valve-nya. Berapa panjangnya dari 1,2? Makanya disebut ekivalen. Jadi bagaimana menentukan panjang ekivalennya adalah semisal valve ini tidak ada, lalu dibuat saja penampang yang sama. Ya, dibandingkan dengan adanya valve tadi P1 P2-nya dibuat sama, tapi dengan panjang pipa seberapa ekivalennya. Gitu ya, itulah yang disebut sebagai panjang ekivalen. Ya. Nah, di ini semua hambatan kalau tidak diketahui K-nya ya diketahui LE per D-nya. Ya, oke. Jadi seperti itu. Ya, kita ini berlaku minor losses lagi ya. Baik. Nah, panjang ekivalen yang menghasilkan pressure drop yang sama. Jadi valve itu dipadankan dengan pipa. Kalau dia harus tekanannya drop sama, berapa panjang pipanya? Itulah penjelasannya. Delta P per rho minor adalah FLE per D V kuadrat per 2. Sama dengan delta P per rho dari kalau seandainya bukan ada hambatan ya, misalnya valve ini ya, tapi kalau pipa ya, dengan delta P per rho yang sama ya, maka FLD-nya V kuadrat per 2 ini harus sama dengan ini. Maka dengan itu bisa didapatkan LE per D-nya. Ini contohnya. Seseorang yang datang dari industri valve datang ke lab McBlue ITS ya, mesin. Lalu ingin mendapatkan informasi tentang koefisien rugi minor valve-nya untuk berbagai bilangan Reynolds. Oke. Lalu Pak Sutardi mendapatkan proyek ini dengan membuat piranti percobaan ya, valve-nya berapa masuknya penampang sambungannya. Dicarilah pipa yang sama dengan itu ya. Ya. Lalu panjang totalnya dari P1 ke P2 diukur. Oke, Pak Tardi sudah tahu dari handbook memasang valve itu sebaiknya ukuran P1 tekanan pengukuran P1-nya panjangnya berapa dari valve-nya. Ini ditentukan di handbook supaya apa? Supaya pengukuran tekanannya tidak bergoyang terus atau berfluktuasi. Karena adanya vortex di valve ini menyebabkan fluktuasi terutama gerakan di downstream-nya. Di belakang valve ini pengukuran tekanannya jadi sulit dibaca. Nah, kalau LL1 dan L2-nya dipenuhi, maka akan diperoleh pengukuran tekanan yang tenang ya. Dibikinlah valve terbuka penuh misalnya, lalu dialirilah M dot flow meter ya, M dot atau Q-nya diketahui. Jadi dari rho D dan M dot atau Q didapatkan V ya, maka ditambah mu dia bisa didapatkan Reynolds number. Nah, bahannya pipa, bahannya valve ya didapatkan E per D-nya berapa.
dari tadi tabel yang ada, grafik yang ada di belakangnya. RE, E per D-nya berapa. Lalu dapatkan friction factor dari Moody diagram. Nah, P1, P2-nya diukur, didapatkan delta P. Ya. Bersama rho VD, maka padahal delta P per rho, ya, Reynolds-nya sudah dapat, friction factor-nya dapatkan, maka dari sini didapatkan bersama ini ya. Sekarang F-nya tahu. Ya. D-nya tahu. Ya. Delta P per rho-nya kan bisa dihitung kan, delta P per rho-nya ini semisal ada L1 tambah L2 adalah L total kan. Oke. Lalu delta P per rho yang tahu diterapkan rumus kalikan F kali LE per D V kuadrat per 2. Maka LE-nya didapatkan dari sini. Delta P per rho yang dibayangkan tidak ada valve-nya dihitung dulu. Harganya masuk ke sini, delta P minor ya. Lalu FL per D, V kuadrat per 2. V-nya tahu, F-nya tahu, diameternya tahu, LE-nya bisa diperoleh. Nah, kalau K-nya adalah gabungan F kali LE per D, itu adalah K. Kalau ujian atau di dalam lapangan, biasanya sudah diperoleh, diketahui K-nya valve, K-nya elbow, LE per D-nya valve, LE per D-nya elbow diketahui. Tinggal untuk bisa dipakai menghitung. Itulah sampai di sini, adakah yang ditanyakan? Sehingga kita selalu bisa menggunakan kalau tidak K, ya LE per D, F kali LE per D. Gitu ya. Ada yang sudah tanyakan? Halo? Bisa terus? Belum ada, Pak. Kamu mau tanya? Indra? Belum ada pertanyaan, Pak. Oke, silakan. Belum ada yang tanya ya? Oke, nanti dilihat di rumah contoh soal ini yang memberikan bagaimana implementasinya. Oke. Nah ini, saya coba bikin contoh soal. Ada pipa yang sengaja saya belokkan. Pipa ini tidak dari pandangan naik ya. Bisa tahu ya misalnya, ini bukan naik loh ini. Tetapi seperti kertas saya ini loh. Kertas saya ini bukan gini, naik bukan, tetapi horizontal berbelok. Ini pandangan atas. Ya, bukan pandangan depan. Saya memilih pipa di sektor 1, lalu dibelokkan ke sektor 2. Panjang totalnya adalah L1 tambah L2. Ya, di situ terpasang saringan. Ya, P1 diukur. Ya, lalu ada elbow, diketahui K saringan, K strainer, K elbow tahu, K valve-nya tahu. Oke, ya. Nah, dan sebelum dia keluar, ini setelah masuk exit ya, sehingga dia tidak dihitung K exit-nya. K inlet-nya enggak itu perlu dihitung, ya. K exit-nya juga nggak perlu dihitung, sebab persoalan ini diberikan setelah dia masuk dan sesaat sebelum keluar, gitu ya, sehingga tidak ada termasuk K exit dan K inlet, ya. Mengerti ya? Coba saudara lihat. Bahwa persoalan ini tidak saya sulitkan karena diameter dan debitnya diketahui berbarengan. Diketahui apa? M dot sekian kilogram per detik. Density tahu. Diameter pipa sekian meter tahu. Bahan pipanya juga begitu. Nah, P1 berapa Newton per meter persegi. P2 adalah 0,9 P1. Nah, jadi ceritanya gini. Tentukanlah panjang pipa L1 tambah L2 itu harus berapa?
supaya tekanannya P2 tidak lebih kecil dibandingkan 0,9 P1. P2 karena ada hambatan ini kan turun. Ya, seturun-turunnya P2 tidak boleh lebih kecil dari 0,9 P1. Oke. Oke, dari kesetimbangan energi antara kontrol surface 1 ke kontrol surface 2 dituliskan persamaan ini. Head loss totalnya ada di sektor 2 ya, karena ruginya harus ada di situ. Oke. Perbedaan elevasi bisa diabaikan karena memang ini bukan pandangan yang menyebabkan ada perbedaan tingginya. Diameter pipa 1 sama dengan diameter pipa di 2. Maka dapatkan V1 sama dengan V2 rata-rata ya, yaitu M dot dibagi rho kali A. Karena aliran ini diduga sama dengan turbulen boundary layer, alfa 1 sama dengan alfa 2. Maka alfa 1 kurangi V1 kuadrat per 2, alfa 2 V2 kuadrat per 2 dicamakan. Maka P1 dikurangi P2 per rho sama dengan head loss total, yaitu head loss mayor tambah minor. Head loss mayornya FL panjang pipa total, diameter pipa, P kuadrat per 2. Head loss minornya adalah K strainer, K elbow, K valve. Tidak termasuk K inlet dan K exit. Dan sekali lagi, kenapa K inlet tidak masuk? Karena dia sudah darah 1 sudah diambil sudah di dalam pipa. Tidak boleh lagi ditambahi K inlet. Ya. Tekanan 1 diperoleh memang dari akibat sudah ada inletnya. Demikian juga K outlet exit tidak masuk karena dia memang di daerah 2 diketahui dia belum keluar dari pipa. Maka P1 dikurangi 2P per rho adalah FLP per dP, K strainer, K elbow, ya ini adalah total head loss-nya. Ya. Ini adalah major losses, ini adalah tentang minor losses, semua kali FP kuadrat per 2. Dari M dot, yaitu rho V Pi per 4 dP, maka didapatkan kecepatan. Ya, maka dari kecepatan dan density dan viskositas, kita dapatkan bilangan Reynolds-nya. Dari bahan dan diameter pipa, ya, E per D diperoleh dari yang tadi chart tadi. Dari E per D dan Reynolds number bisa didapatkan F, Moody diagram. Lihat ya. Maka P1 dikurangi P2 kan disyaratkan 0,1 P1 ya per rho. Ya, 0,1 P1 per rho dengan FLP per dP sama dengan padahal 0,1 P1 bagi rho ini bisa dihitung. Ya, ini diketahui sudah dapat K strainer, K elbow, K valve, F-nya dari Moody diagram, panjang pipanya yang akan dihitung dP ini. Ya, sehingga LP dapat ditentukan. Makin besar panjang pipa, LP, makin besar pula pressure drop-nya. P1 kurang P2, P2 makin kecil. Ya, maka kalau P2 makin kecil, ya pressure drop-nya makin besar. Pada panjang pipa LP tertentu, makin kecil diameter pipa, maka apa? Siapa bisa menjelaskan? Saya buka diskusi. Makin kecil diameter pipa yang digunakan dengan panjang yang sama, pressure drop-nya juga makin besar. Apa yang saudara bisa analisa? Ini sudah dituliskan di sini. Kalau saudara kuliah dengan fokus saja, tanpa harus berpikir, fokus saja melihat ini, tentu bisa sudah tahu. Dengan diameter P mengecil, debit yang sama, P-nya akan membesar. Penampang pipa mengecil, P-nya membesar. Lalu ada LP dibagi DP. DP-nya besar, ya, DP-nya mengecil, ya. DP-nya mengecil, maka makin membesar. Ya, LP per DP makin membesar. Pressure drop P2 ini makin besar karena lihat ini rumusnya. Ya. Dengan DP mengecil,
maka FLP per DP membesar. B kuadrat per 2-nya akan membesar karena kecepatannya membesar dengan diameter makin. Jadi sementara friction factor biasanya untuk daerah Reynolds yang besar ke sana, friction factornya itu hampir sama, kecuali dia dipengaruhi kekasaran relatif. Bila mau di diagrammu, ya, mau di diagrammu akan menunjukkan ini pada bilangan Reynolds yang sudah ke sana, ya, biasanya friction faktornya hampir tidak berubah. Oke, atau tidak berubah sedrastis perubahan kecepatannya dengan pengecilan diameter. Sehingga kasusnya yang sering terjadi itu kalau dikecilkan diameternya dapat diberikan panjang yang sama, maka proses drop-nya akan makin besar. Siapa mau bertanya sampai di sini? Kelas yang sangat senyap. Tidak ada suara untuk menjawab, gitu ya. Oke, nah soal yang kedua. Contoh soal ini sudah pernah saya terangkan, bahkan seingat saya sampai ini tak kasih tugas ini karena ada yang ini. Adakah yang bertanya? Nah, soal berikutnya ada yang salah nih. Saya kerjakannya tidak menghitung losisnya. Nanti saudara kasih dulu ya. Soalnya gini. Soalnya yang dituliskan di sini adalah ada pompa yang menghisap air dari sebuah sumur atau reservoir hisap, di ujungnya dikasih saringan, ya, agar tidak ikut kotoran masuk gitu. Naiklah ke ketinggian HS ke pipa saluran masuk pompa. Di sini ada elbow, ya. Saya kasih permukaan yang dihisap itu dengan inisial SR. Kodenya suction reservoir. Sementara stasiun yang mau masuk pompa, saya kasih simbol S, notasi S. Itu maksudnya adalah suction dari pipa. Keluar dari pipa, ada manometer yang saya kasih kode D, maksudnya discharge dari pompa. Ya, dari titik pompa ke titik tangki penampungan atas, ya, ketinggiannya adalah HD, ya. Ini, ya, HD itu dari manometer discharge ke titik keluaran, jadi ini dipompa masuk ke tangki. Ya, sialnya tangki ini tekanannya tinggi. Kenapa tangki tekanan tinggi? Karena dia penampungan yang dimaksudkan airnya untuk nyemprot industri minuman misalnya ya, untuk membersihkan botol-botol yang balik itu dengan tekanan tinggi. Ini misalnya adalah 15 atmosfer gitu ya. Misalnya adalah 15 atmosfer. Apakah yang saudara bisa bayangkan tentang persoalan? Andaikan saudara berperan sebagai pompa di sini, maka dia harus menghasilkan tekanan keluar fluida yang tinggi, yaitu PD. Bagaimanakah posisi tekanan PD dibanding P tangki? Siapa bisa menjawab? Pompa menghasilkan
fluida yang dipompa keluar di sektor D, discharge, dengan tekanan seperti apakah dibandingkan P tangki dan mengapa? Halo? Halo? Bagaimanakah kondisi tekanan keluar pompa PD dibanding tangki penampungan atas? Dan mengapa? Dan jawab, diam boleh.